salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala fi mahkami tanzilihi bi qawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan wal 'asr al ayat. Al-Muhtaраmun, bapak-bapak jamaah masjid kami, al-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersimpuh di hadapannya dan mengingat thalaban ilmi, niat mencari ilmu. Harapannya semoga yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu nafi'an di din wa dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah, keadaan kita masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani, kemudian lingkungan yang juga tidak terkena imbas di saat di wilayah lain banyak bencana yang menimpa. Allah masih menyelamatkan wilayah kita. Harapannya semoga ke depan wilayah kita tetap aman, damai, tentram, adem ayem, nggak ada hal yang tidak dikehendaki. Hadirin rahimakumullah, Allah sudah memberikan berbagai kenikmatan yang luar biasa kepada kita, termasuk nikmat yang utama adalah kesempatan atau waktu. Waktu itu sebenarnya adalah nikmat yang luar biasa. Tanpa adanya waktu kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa adanya waktu kita tidak bisa berbuat kebajikan. Tanpa adanya waktu kita tidak bisa beribadah, tidak bisa bertauhid. Pada dasarnya waktu itu adalah rasul mal. Waktu itu adalah modal utama kita. Dan yang namanya waktu harus senantiasa kita pandai syukuri sesuai dengan ayat yang tadi sudah kita dengar. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, kata Allah, kita yang diminta untuk mengingat. Ketika Tuhanmu mempermaklumkan, maksudnya adalah menginformasikan, memberitahukan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. La in, sungguh jika, pakai lam taukid di sana. Sungguh jika syakartum, kalian pandai bersyukur, la azidannakum, pasti atau niscaya akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian tidak pandai bersyukur, kalian kufur nikmat, inna 'adzabi lasyadid, sungguh siksaku amat sangat pedih. Di berbagai wilayah yang terjadi bencana, di sana bukan wilayah orang-orang yang jauh dari Allah, bukan wilayah orang-orang yang tidak mengenal Islam. Justru malah wilayah-wilayah yang banyak umat Islam. Takutnya wilayah tersebut diberikan bencana sebagai tazkirah, peringatan, karena mungkin ada orang-orang yang lupa bersyukur, tidak pandai bersyukur, sudah diberikan kesempatan hidup di lingkungan yang nyaman, tentram, damai, namun tidak dijaga. Akhirnya wilayahnya ya terjadi bencana. Ya semoga di kita seterusnya aman, ke depannya tidak kejadian, itu harapannya. Dan hadirin rahimahumullah, tadi sudah dikatakan bahwa waktu adalah rasulullah. Waktu itu adalah modal dasar kita, modal dasar kehidupan, modal dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau kita bandingkan waktu antara waktu siang dan waktu malam, lebih istimewa waktu siang atau waktu malam kira-kira? Dari segi istimewanya, antara waktu siang, waktu nahar dengan waktu lain, antara waktu siang dan waktu malam istimewa yang mana kira-kira? Waktu ada waktu siang dan waktu malam, tergantung istimewa dari sisi apa nih? Kalau istimewa dari sisi mencari nafkah duniawi, otomatis waktu siang. Ya kalau malam tidur gitu kan. Ya sesuai dengan Allah tetapkan, wa ja'alna al-laila libasan wan nahara ma'asya. Kami jadikan waktu malam itu sebagai libas. Libas itu secara bahasa maknanya pakaian. Maksud libas adalah rohatan, waktu untuk istirahat, waktu untuk santai setelah lelah bekerja. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu siang untuk mencari nafkah. Ini secara logika umum bahwa kalau untuk mencari nafkah duniawi yang istimewa ya waktu siang. Namun kalau secara logika agama, logika spiritual, justru yang teristimewa adalah waktu malam. Ingat Rasulullah SAW, beliau dikasih kunci itu. Kalau pengen diangkat derajat, hidupkan waktu malam. Apa ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian dari waktu malam fatahajjad, maka bertahajudlah di sebagian waktu malam itu. Nafilatan lak sebagai ibadah tambahan untukmu. Nafilah untuk Rasul itu kewajiban. Tapi kalau nafilah untuk kita umatnya kesunahan. Ibadah tambahan kesunahan, untuk Rasulullah kewajiban. Coba seandainya sholat malam tahajud yang mulai disamakan dengan Rasulullah statusnya wajib, kayaknya tiap malam rata-rata kita dapat, bukan dapat pahala, dapat dosa, kan sering bablas ya mulainya kayak gitu. Ya, makanya sebenarnya perebutan, perdebatan tentang pengakuan diri sebagai zuriat Rasul itu ngeri itu sebenarnya. Ngeri, makanya udah gak usah ikutan gitu. Karena pada dasarnya kalau memang ngaku zuriat Rasul itu kayak gitu. Kanjeng Rasul aja waktu malam dijadikan sama ibadah, kan itu menjadi kewajiban bagi beliau. Tapi kita umatnya nafilah namanya adalah ibadah tambahan. Setelah sini di belakang, fadilahnya ada di belakang. Apa fadilahnya? Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada asa di sana, harapan. Semoga nanti Allah membangkitkan engkau di maqam mahmud, tempat yang terpuji. Untuk Rasulullah memang itu ada maqam namanya maqam mahmuda, tempat terpuji yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, hanya beliau yang memperolehnya. Ya nanti disitulah beliau memperoleh kesempatan memberi syafaat untuk siapapun, ya untuk siapapun, baik umat beliau maupun umat yang lain. Itu yang sebenarnya istilah asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar, teragung. Kira-kira kita kalau diminta atau dikasih kesempatan untuk minta syafaat, mintanya syafaat yang mana? Syafaat teragung itu ya, kira-kira ya? Apa ya? Asy-syafa'atul uzma, cuma masalahnya asy-syafa'atul uzma tersebut, ya. Kalau penjelasan para ulama sebenarnya diberikan kepada Rasulullah kesempatan untuk menolong itu tatkala banyak umat nabi-nabi yang lain yang tidak dapat kesempatan memperoleh syafaat karena nabinya nggak sanggup, kagak berani minta syafaat. Akhirnya masing-masing kemudian bingung untuk nanya siapa kira-kira yang bisa memberi syafaat untuk kita yang harusnya masuk neraka, dia selamat dari neraka masuk surga. Akhirnya dapat informasi ternyata Kanjeng Rasul. Nabi Musa kagak berani, beliau malu karena dahulu pernah ngebohong. Ngebohong tau beliau? Oh pernah mukul jeda orang sampai wafat.
Nabi Ibrahim pernah ngebohongi majikan sebenarnya, cuma kan tetap dianggap itu kebohongan yang kemudian membuat beliau jadi malu. Dan berbagai hal nabi-nabi yang lain kemudian juga enggak sanggup meminta syafaat karena malu di hadapan Allah. Akhirnya hanya Kanjeng Rasul saja yang diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Itulah syafaatul uzma untuk orang-orang semua manusia yang mereka dosanya banyak banget, harusnya jadi penduduk neraka, tapi masih ada imannya sedikit tuh. Kira-kira mau kata syafaat kayak gitu? Mau ya. Tapi sebenarnya itu syafaat paling rendah. Nah iya. Itu kan syafaatnya orang masuk neraka harusnya ditolong biar masuk surga. Kalau umat Rasulullah syafaatnya pernah kita bahas dulu tuh. Syafaat tarqiyatin darajat fil jannah, pertolongan agar dinaikin derajat di surga, bukan cuma selamat neraka masuk surga, tapi mohon ditingkatkan derajat kedudukan di dalam surga. Itu untuk umat Rasulullah harusnya. Karena kalau kita sama dengan umat selain umat Rasulullah, berarti kita level imannya paling rendah gitu. Makanya minta jangan syafaat uzma, tapi syafaat tarqiyah darajat fil jannah. Nah itu dia. Kembali ke yang tadi, ternyata Kanjeng Rasul beliau memperoleh maqam mahmudah, kedudukan yang sangat dimuliakan, yang sangat terpuji, dan kesempatan memberi pertolongan untuk siapapun, bukan cuma untuk umat beliau tapi untuk umat-umat Nabi yang lain, sehingga menyebabkan beliau menjadi afdhalul khalaiq ajma'in, afdhalul anbiya wal mursalin, nabi yang terbaik dan sebagainya. Itu ternyata kuncinya adalah bangun malam. Berarti waktu malam ranah untuk meningkatkan spiritual. Di antara guru kami itu ada yang beliau tidurnya kalau malam tidurnya paling lama 2 jam, malah seringnya setengah jam. Padahal pagi sampai sore beliau tugas nggak istirahat, tidurnya seringnya setengah jam. Saya mau gimana caranya bisa tidur cuma setengah jam, itu jarang. Dia tidur 2 jam itu jarang, seringnya setengah jam selesai udah. Ada lagi guru yang lain malam pernah tidur, aduh yang itu gak ada sanggup, lebih gak ada sanggup tuh. Ternyata beliau orang-orang tertentu itu memanfaatkan waktu malam secara maksimal. Makanya dahulu Sayyidina Ali beliau itu punya kebiasaan membagi malam menjadi sepertiga. Boleh kita istilahkan dengan 3 I. Yang pertama waktu sepertiga malam untuk istirahat, yang kedua untuk ibadah, yang ketiga untuk ilmu. Nah itu beliau. Jadi malam bagi 3 waktu untuk istirahat, untuk ibadah, untuk ilmu. Jadi intinya spiritual meningkat di waktu malam. Kemudian kalau kita renungi berbagai kejadian yang istimewa yang ada dalam sejarah Rasulullah di masa lalu, adanya ya di waktu malam. Malam Senin, Selasa, Senin, malam Selasa. Besok ada kejadian apa? Nisfu Sya'ban. Apa nisfu Sya'ban di siang hari perayaannya? Tidak, di waktu malam. Disebut Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Apakah itu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu? Iya. Para imam menjelaskan dalam kitab-kitab ya, baik Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, dan kitab Tafiq juga dijelaskan. Itu sejak zaman tabi'in sudah ada tradisi tersebut, bahkan di Mekah dan juga di Syam biasa melaksanakan malam minggu Sya'ban. Kalau kita malam minggu Sya'ban paling baca Yasin 3 balik ya kan rata-rata. Nah kalau di sana sampai ada yang merayakannya di masa lalu, itu sholatnya dimaksimalkan, ada yang menghatamkan Quran 1 malam penuh, ada satu enggak, 1 malam menghatamkan Quran.
Ada yang kemudian sholat sampai ratusan rakaat. Per rakaatnya itu setelah baca Fatihah baca Al-Ikhlas 10 kali. Coba itu. Luar biasa. Dan ternyata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Pun juga menginformasikan, beliau menginformasikan ada 5 malam yang sangat mustajab untuk berdoa di dalamnya. Ya, ada 5 malam yang sangat mustajab untuk berdoa di dalamnya. Yang pertama disebutkan Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Itulah kenapa para salik, orang-orang menapaki jenjang perjalanan spiritual itu memanfaatkan malam Jumat secara maksimal. Ya, minimal baca Yasin, ada yang kemudian jarak, ada yang kalau dia sudah takin toriko tertentu biasanya mengadakan khataman di malam Jumat. Khataman itu maksudnya adalah baca zikiran yang panjang banget tuh, yang berjam-jam. Ada yang juga yang dibaca bisa sampai 6-7 jam baru selesai. Itu yang batas maksimalnya. Ya, karena malam Jumat malam yang diistimewakan, dan di malam itulah orang-orang soleh, bukan orang toleh. Ada soleh, ada toleh, kebalikannya. Orang yang baik dan tidak baik. Orang-orang yang soleh ketika sudah wafat di alam barzakh, di malam Jumat beliau memperoleh kesempatan ruhnya pulang ke rumah untuk menjenguk keluarganya. Dan ini dijelaskan juga dalam kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah dengan Syekh Ibnu Taimiyah saja mengiyakan, apalagi ulama yang lain gitu. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah itu paling anti bid'ah, paling depan pada khurafat. Tapi ternyata dalam kitab Ar-Ruhnya beliau menjelaskan, ya di malam Jumat itu kesempatan orang-orang soleh ruhnya nanti bisa pulang melihat keluarganya. Ketika keluarganya lagi ibadah sangat luar biasa, nanti ketika pulang menceritakan ke saudara-saudaranya yang tinggal di Raudhatul Jannah di barzakh itu, dia bisa bercerita dengan sangat senang dan bangganya. Tapi ketika pulang melihat, ya anaknya ada yang tidur, ada yang kemudian bangun sih, tapi malah main kartu misalnya, atau ternyata begadang karuan setia. Ini luar biasa. Makanya kalau di Jawa kan ada itu kidung apa kidungnya, saben malam Jumat gitu ya, hari kubur datangan oman dan seterusnya lah, saya nggak paham. Itu sebenarnya ada alasannya dan sudah dijelaskan dari kitab Ar-Ruhnya karya Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah itu malam Jumat, malam pertama. Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan di samping malam Jumat untuk berdoa yang baik adalah maksimalkan di malam Idul Adha. Beliau dahulukan Idul Adha daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau di Timur Tengah Al-Idul Akbar itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Jadi hari raya yang terbesar adalah Idul Adha kalau di Timur Tengah. Kalau di kita justru terkesan Idul Fitri dianggap lebih meriah, lebih besar. Kalau Timur Tengah kan, Timur Tengah Idul Fitri ya sebentar selesai. Tapi kalau Idul Adha kan wah, itu besar-besaran gitu. Kalau di kita malah perayaannya lebih besar secara Idul Fitri, nggak apa-apa sih. Selama itu tradisi yang diisi dengan kebaikan nggak masalah. Sama dengan berikutnya yang ketiga adalah Lailatul Idul Fitri, pada malam Idul Fitri, malam takbiran. Artinya yang terbaik di malam takbiran, malam Idul Adha adalah ya isilah dengan ibadah, termasuk doa-doa. Insya Allah doa itu mustajabun, doanya mustajab sesuai dengan dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Ruhnya. Sudah 3, malam Jumat, malam Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian malam Lailah Awali Rajab, malam di permulaan bulan Rajab. Tuh, makanya kalau bulan Rajab bulan puasanya di awal.
Dan di malam Lailatul Awwal itu malam pertamanya di situ mustajab. Baru setelah itu malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, dan insyaallah di malam Selasa nanti. Makanya jangan disia-siakan, karena kita ini biasanya tradisinya seperti di masa-masa para salafus soleh dahulu, tradisinya maksimal banget merayakannya, ya kita nggak apa-apa, cuman baca Yasin 3, balik situ doanya minta yang baik-baik, niatnya baik-baik, insya Allah mustajabun. Jadi tradisi sebenarnya sudah turun-temurun sejak salafus soleh. Namun saya kadang ada yang salah paham, dikira wah itu enggak dari Islam, itu bid'ah baru. Enggak, itu udah sejak salafus soleh, tradisi yang biasa di masa-masa sebelum berdirinya kerajaan Saudi. Ini tradisi yang di kalangan para sufi itu biasa. Dahulu Mekah itu pusatnya para tasawuf dulunya itu di sekitaran Ka'bah. Bahkan siapa Syekhul Akbar, beliau itu ngarang kitab Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi itu di Mekah, karena dia hidup sebelum berdirinya kerajaan Saudi. Ketika sudah berdiri kerajaan Saudi, dan Saudi ternyata bersama dengan ulama yang terlalu terlalu agak keras, agak saklek itu memahami pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah enggak saklek amat, Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah juga enggak. Ternyata banyak pendapat Syekh Ibnu Taimiyah itu sejalan dengan para ulama yang lain. Hanya kemudian pendapat yang sejalan itu kadang dipakai gitu oleh ulama-ulama Saudi yang sekarang, itu yang disayangkan. Intinya sesuatu apapun selama itu kebaikan, hal baik tidak bertentangan dengan landasan Islam, maka itu kalau toh disebut bid'ah dan dulu belum ada, adalah bid'ahnya bid'ah hasanah. Dari dulu juga udah kayak gitu sebenarnya, cuma sekarang ini ada dikerucutin gitu. Setiap bid'ah itu dolala, padahal itu kan hadisnya nggak dijelasin lagi, memahami secara literal saja. Ya Allah, wa inna kulla bid'atin dolalah gitu. Tambahan hadis lain, wa kulla dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat di neraka. Padahal lafaz kursi itu maknanya bukan setiap, itu mayoritas yang bid'ah adalah sesat, yang sesat di neraka. Artinya ada bid'ah yang tidak sesat. Dan sejak zaman sahabat, istilah bid'ah tidak untuk kesesatan saja. Kita sholat tarawih bareng-bareng di masjid, di masa Kanjeng Rasul itu malah beliau tidak melakukan. Ketika beliau sholat malam di malam Ramadan, sahabat pada itu di belakang, besoknya 3 malam beliau nggak keluar. Jadi tradisi pelaksana sholat bareng-bareng di masjid untuk sholat tarawih itu sebenarnya dilestarikannya di masa Sayyidina Umar bin Khattab, di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sholatnya masing-masing, karena mereka tahu Rasulullah kalau malam Ramadan itu melaksanakan sholat ibadah. Tapi kenapa ya ketika kita ikut beliau nggak mau? Rupanya ketika ditanyakan, beliau jawab apa? Aku takut sholat ini diwajibkan untuk kalian, karena Quran masih terus turun ayatnya. Takutnya nanti yang harusnya sunat jadi wajib, makanya dia kemudian melaksanakan bareng-bareng. Akhirnya kalau sahabat dengan inisiatif udahlah, berarti masing-masing. Makanya di masa Sayyidina Abu Bakar masjid ada yang sholat tapi belum berjamaah. Di masa Sayyidina Umar beliau lihat kayaknya enggak enak amat lihat masjid, ada yang sholat di sana, ini ada yang sendirian, ada yang ini cuma berdua dan sebagainya. Beliau kumpulin semuanya, dipanggil lah Ubay bin Ka'ab yang dianggap orang yang paling fasih baca Al-Quran, paling enak suaranya. Beliau disuruh imamin. Sejak itulah sholat tarawih bareng-bareng satu masjid penuh, dan beliau nyatakan ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Makanya yang namanya bid'ah tidak semuanya sesat. Nah itu landasannya. Jadi istilah bid'ah di masa sahabat itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang sesat saja. Ini kadang kita suka kena pengaruh pemahamannya agak saklek. Jadi ya nggak usah saklek, atau ternyata saklek juga nggak saklek, dan ternyata landasannya ada gitu. Istilah bid'ah itu tidak semuanya untuk yang sesat. Ya, itulah malam-malam yang istimewa. Yang 5 sudah disebutkan Imam Syafi'i. Nah kemudian turunnya Al-Quran kali pertama di malam Lailatul Qadar, bukan fi yaumil qadar atau fi naharil qadar,
bukan di siang hari dari Al-Qadar, tapi Laila, di malam Lailatul Qadar, di malam juga turunnya Al-Quran. Dan ingat Rasulullah bulan yang lalu dirayakan oleh kita semua, tanggal 27 Rajab, perayaan apa itu? Isra wal Mi'raj. Beliau juga diangkat derajat di malam hari untuk menunjukkan, jadi hakikat al-Isra wal Mi'raj adalah tasyrifan lahu, itu sebagai kemuliaan bagi beliau, wa tasyrifan li ummati, kemuliaan untuk umat Rasulullah, wa tasyrifan li khalqillah fis sama, dan juga kemuliaan untuk makhluk-makhluk yang ada di langit. Ada kisah Syekh Fathi Abdurrahman Hijazi, salah satu ulama Azhar, ini murid langsung dari Syekh Al-Ajami. Ajami ini kalau toh yang dia maksud adalah dosen hadis, berarti sama, itu guru kami juga, ulama hadis Ajami. Jadi beliau, Syekh Ajami itu pernah bercerita, kebetulan dengan oleh Syekh Fathi, latar belakang terjadi Isra wal Mi'raj itu memang takdir Allah. Allah kemudian memberikan istimewa Rasulullah, keistimewaan untuk umatnya dan juga untuk makhluk yang ada di langit. Latar belakang sebelumnya adalah adanya persaingan antara bainas sama wal ardi, antara langit dan bumi. Langit merasa lebih mulia dari bumi. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, yang ada di langit ya makhluk-makhluk Allah yang istimewa, terutama para malaikat dan ruh-ruh suci, para nabi, para rasul yang sempat jumpai Rasulullah ketika mi'rajnya beliau. Sementara di bumi memang Allah ciptakan jannah fil ardi, taman yang indah di bumi. Ya, jannah di Quran itu tidak selamanya diterjemah sebagai surga yang kita pahami. Jannah maknanya secara bahasa adalah wilayah yang subur, indah banget di bumi. Tapi wa fiha al-muti'un wal 'asun, di bumi tempat yang Allah ciptakan dengan indah tersebut ada kelompok yang taat, ada juga yang bermaksiat, sehingga wajar langit merasa dia lebih mulia dari bumi. Namun satu saat ketika terjadi kejadian dahsyat tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkannya Kanjeng Rasul dan diumumkan bahwa beliau adalah Abdul Khalqillah, makhluk Allah yang termulia. Tercengang langit kaget. Sejak lahirnya Rasulullah dan beliau berada di bumi, langit akhirnya mengakui bumi jauh lebih mulia daripada dirinya. Namun kemudian langit itu mohon kepada Allah. Dia berdoa, ya Rabbi, syarifna bihadal nabiyyi walau bi suratin wahidah. Ya Rabb, ya Allah, syarifna bihadal nabi, muliakan kami juga ya Allah. Tuh dia minta dimuliakan juga tuh langit. Bihadal nabi, dengan nabi ini, maksud Kanjeng Rasul, walau bi suratin wahidah, walaupun hanya dengan satu kali kunjungan. Jadi pengen banget langit itu dikunjungi Rasulullah, luar biasa. Nah, disitulah latar belakangnya sampai kemudian memang takdir Allah menetapkan Kanjeng Rasul diberi hadiah pasca beliau memperoleh kesedihan 2 kali, disebut amul huzni, kesedihan ditinggal istrinya, ditinggal paman beliau Sayyidina siapa? Abu Thalib. Orang dua-duanya yang sangat luar biasa membela Kanjeng Rasul, mati-matian itu, harta dan jiwanya disiapkan untuk membela Kanjeng Rasul dalam berdakwah. Pertanyaannya, di antara keduanya yang masuk Islam siapa? Sayyidah Khadijah masuk Islam enggak? Ya jelas masuk Islam ya. Itu ulan nisa dakhalatul jannah. Wanita pertama yang masuk dakhalatul Islam. Wanita pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Nah, sekarang perdebatannya di sini Abu Thalib, beliau itu masuk Islam enggak sebenarnya? Tidak. Nah, yang dikenal itu gara-gara adanya hadis yang disalahpahami ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul,
kaifa kana abi wa abuka, Rasulullah kana abi wa abuka finnar, gimana keadaan bapakku dan bapakmu, dan jawab kan abi wa abuka finnar. Cuman yang ini kemudian dipahami oleh sebagian ulama bahwa makna hadis itu adalah aman gitu. Akhirnya sebagai ulama yang analis macam juga menyatakan Sayyidina Abu Hurairah pun masuk neraka. Siapa Abu Thalib masuk neraka. Tapi Syekh Zaid Dahlan, Syekh Zaid Dahlan itu mufti Mekah, mufti Hijaz pada masanya sebelum berdiri kerajaan Saudi. Beliau sampai mengarang satu buku khusus membahas tentang Najat Sayyidina Abi Thalib. Jadi selamatnya Sayyidina Abu Thalib itu dari nerakanya beliau wafat dan keadaan beriman. Dan beliau sebutkan sana banyak dalil-dalil. Di antaranya adalah syahid Abu Thalib itu sebenarnya beliau beriman. Sayangnya nih, hadis yang sahih yang menjelaskan beliau beriman itu memang tidak muncul, tapi banyak dalil di sana. Maka beliau membela habis-habisan. Masa si orang yang kemudian membela Kanjeng Rasul dan siap korban nyawa dan sebagainya nggak masuk Islam gitu. Beliau bagi Syekh Zaid Dahlan, beliau itu masuk Islam sebenarnya, hanya memang tidak secara terang-terangan gitu. Ya hadirin rahimahullah. Jadi ya kembali ke Isra Mi'raj itu adalah hadiah untuk Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj di malam hari Isra beliau diperjalankan dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa dia kemudian diminta untuk menjadi imam untuk seluruh nabi dan rasul serta para malaikat yang turut hadir di sana. Menandakan dia kemudian dimuliakan oleh seluruh makhluk. Jadi tampakkanlah buruknya. Kendaraan buruk itu hanya sampai di Al-Aqsa saja. Untuk naik ke atas enggak pakai buruk. Buruk hanya sampai di Al-Aqsa dan ada kayak ring kolam sekarang masih ada ringnya tuh. Ringnya itu dulu pernah Rasulullah menambahkan buruk di situ. Kemudian ketika beliau Mi'raj, akhirnya Mi'raj itu artinya alat atau media untuk naik. Maka sebagai ulama ada yang kemudian memahami Mi'raj itu adalah bagaikan tangga yang kemudian kayak bisa jalan. Beliau naik tangga, langsung sampai langit 1, langit 2 kayak gitu. Ya kalau zaman sekarang namanya kayak lift lah kayak gitu. Entah orang seperti apa ininya. Tapi ada riwayat dalam kitab Tarikh Al-Islam karya Imam Al-Zahabi di sana yang disebutkan itu Rasul itu naik seperti tangga ada, seperti sulam di tangga yang kemudian sangat cepat langsung sampai ke langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Dari kata araja yang rujuk yang maknanya naik. Mi'rajun itu adalah isim alat kalau dalam ilmu shorof, seperti fataha yaftahu membuka, miftahun untuk membuka alias kunci kayak gitu. Araja rujuk naik, mi'rajun artinya alat untuk naik. Hakikat seperti apa wallahu a'lam. Namun ada riwayat yang menyatakan itu bagikan sulam, bagikan tangga. Jadi buruk itu hanya sampai di Al-Aqsa. Tapi ingat juga intasyrifan lana mulia untuk kita umat beliau, karena di situ Rasulullah ketika pulang dapat apa? Hadiah berupa ibadah sholat berapa? 50 waktu. Cuma ketika ketemu Nabi Musa bilang, Muhammad, umatku tidak akan sanggup. Aku sudah berpengalaman berhadapan dengan umatku. Jangan kayak waktu sholat yang sedikit aja kagak sanggup, apalagi waktu minta kurangin sono. Bolak-balik aja Rasul tuh. Setiap hari menghadap Allah dikurangin 5 banyak, mau dikurangin tersisa tinggal 5 waktu. Pas nanya terakhir, Muhammad berapa sisanya? 5 waktu. Masih belum sanggup makin nih. Udah balik kita lagi. Rasul udah kadung malu, udah terlanjur malu lah, udah juga cukup gitu. Dan ingat, yang 5 waktu sebenarnya tidak dikurangi nilainya. Kita sholat 5 waktu nilainya tetap 50 waktu. Tuh
harusnya pandai mensyukuri ibadah sholat. Dikasih 5 waktu sholat tapi nilainya pahalanya tetap sama dengan 50 waktu. Apalagi kalau sholatnya dikerjakan berjamaah di masjid, semakin banyak yang berjamaah semakin bernilai luar biasa. Kembali ke ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adabi lasyadid. Maka rugi banget tuh orang yang menyia-nyiakan ibadah sholat. Dan ingat ada satu hadis menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu ada mi'rajnya kaum mukmin. Kalau kita ingin mi'raj juga ya ibadah sholat itu, jadi naiknya spiritual kita itu ketika ibadah sholat. Jadi kalau bisa sholat mah pas sholat itu selesai sholat terasa ada perbedaan kenyamanan, tambah nyaman, udah pertanda untuk level khusyuknya Sayyidina Ali ya susah, kita nggak sanggup. Terus Sayyidina Umar yang dicabut itu, Sayyidina Umar bisa nggak yang dicabut panah itu? Seperti saya pernah di salah satu guru kami itu bilang, kalau sholat kalau bisa pas takbir Allahu Akbar udah tunggu kita apa katanya. Misalnya ada yang masang petasan di samping nggak kedengeran, pusing kalau saya gimana caranya. Ada orang main petasan kan nggak kedengeran, atau susah gitu kan? Ya beliau bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Enggaknya gini, pas kita sholat merasa tenang, merasa tenang, kita menyadari kita sedang berada di hadapan Allah. Selesai sholat merasa nyaman, itu udah pertanda. Karena untuk level kekhusyuan masing-masing orang berbeda-beda. Intinya sholat adalah mi'rajul mu'min, tempat naiknya spiritual umat mukmin, orang mukmin itu melalui ibadah sholat. Dan supaya bisa sholat dengan khusyuk, latihan zikir. Zikir itu sebenarnya media untuk melatih diri. Orang kalau sudah zikir yang mantap, itu nanti lisan dia berzikir, hatinya berzikir dengan sendiri. Bahkan seluruh anggota badan akan berzikir dengan sendirinya. Kadang dia nggak sadar goyang-goyang, itu lagi zikir itu sebenarnya. Spiritual dia itu lagi ruh dan hal-hal terkait itu dia akan dengan sini berzikir. Itu kalau sudah terlatih, maka ketika dia sholat itu akan lebih terasa nyaman. Selesai sholat dia akan merasa lebih baik. Pokoknya udah menemukan ketenangan, kenyamanan, pertanda. Dan ingat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholatnya rajin yang minta ampun, tapi kok perbuatan yang keji munkarnya juga masih banyak, berarti sholatnya masih bermasalah. Kalau sholat udah benar, insya Allah jadi orang yang lebih baik. Insya Allah. Jam berapa ini? Udah. Ini ya. Masih lama. 8 menit lagi. Baik. Kesimpulan aja biar nanti pertanyaan jawabnya lebih lama. Jadi kesimpulannya, jadi waktu malam itu adalah waktu yang diistimewakan orang-orang yang istimewa. Maka kita bagaimana caranya ketika malam hari ya setidaknya ada waktu yang kita sisakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalangan santri itu diajarin di pesantren. Kalau dalam Rajma Futur ada kalam imam menyatakan man talabal ula sahirul layali, siapa saja yang mencari mengharapkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi maksud di hadapan Allah, sahirul layali, maka niscaya dia akan begadang malam, artinya memanfaatkan malam untuk ibadah kepada Allah. Ya, dan semoga kita diberi semangat untuk bisa menghidupkan malam. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan dalam pilihan. Baiklah, Bapak semua, yaitu tali malam ini yaitu adalah yaitu keistimewaan waktu malam. Barangkali bisa kita mengerti, mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkannya. Barangkali Bapak sekalian ada yang mau bertanya tentang masalah tema malam ini atau yang lain, silakan. Ya, silakan Pak. Ada. Ya, Ustaz, saya ingin bertanya Islamiyah itu apakah dia dasar saja, apabila memang punya arti. Kedua tadi Ustaz menyatakan waktu-waktu yang saja. Sebetulnya waktu yang saja itu tidak jam berapa.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Waktu yang mustajab yang terbaik adalah di saat kita memperoleh ketenangan ketika mengajar. Fi muntasofil lail, pertengahan malam, artinya di waktu kita sholat tahajud itu lebih enak karena nggak akan terganggu, kemudian kita juga lagi keadaan nyaman, tentram, damai kayak gitu. Itu lebih nyaman kali. Pertiga malam itu biasanya rahmat Allah turun. Ada istilah nazar Allah gitu kan, Allah turun, maksudnya itu ada rahmat Allah turun di situ dan disaksikan para malaikat, terutama menjelang ajar itu disaksikan para malaikat. Nah itu kemudian Kanjeng Rasul itu beliau Isra wal Mi'raj apakah ruh dan jasadnya ataukah hanya ruh saja? Ini memang terjadi perdebatan di kalangan ulama, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama meyakini bahwasanya Rasulullah itu Isra wal Mi'raj ruh dan jasadnya bukan cuma ruh saja. Kalau cuma ruh itu sesuatu yang biasa, bukan mukjizat. Dan gak mungkin orang-orang kafir Quraisy akan protes, gak mungkin, karena kan cuma mimpi, berarti sama dengan mimpi kayak kita. Ketika kita mimpi ya kayak gitulah tuh. Kalau cuma ruh itu ketika kita mimpi. Kalau di ranah tradisi Islam versi Nusantara, orang-orang misalnya Jawa itu ada istilah yang namanya sukma. Itu ketika orang tidur itu kadang sukmanya itu keluar. Kadang seorang mursyid itu bawa sukma dia buat kelilingnya gitu, dan itu bukan sesuatu yang dianggap istimewa kalau cuma diketahui lewat jalur mimpi. Makanya kemudian karena itu dianggap peristiwa besar sampai Allah kemudian juga menggunakan lafaz subhanalladzi asra bi 'abdihi, menggunakan subhana, dan setiap ayat yang pakai lafaz subhana menandakan yang dijelaskan adalah peristiwa luar biasa. Makanya pendapat yang kuat ya pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya beliau berisra wal mi'raj ruh dan jasadnya. Nah, Pak, cukup. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sholat tahajud itu kan normal dilaksanakan ke rumah itu dulu. Tengah malam. Biasanya kan dilaksanakan sholat tahajud ada sesuatu yang diinginkan. Tidak pengen apa, pengen ada sesuatu yang pengen cita-cita. Nah, bagaimana kalau sholat tahajud terus dilaksanakan tapi sesuatu itu tidak tercapai? Artinya tidak dikumpulkan semua. Satu. Yang kedua, hubungannya dengan sholat hajat. Itu bisa dilaksanakan siang, sore, atau malam. Itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dari sholat hajat dulu. Sholat hajat itu dilaksanakannya sama dengan sholat mutlak waktunya. Artinya bisa siang, bisa malam, bisa pagi, selama di luar waktu terlarang. Contoh waktu terlarang adalah ketika matahari berada di tengah-tengah sebelum tergelincir, itu kan nggak boleh sholat mutlak. Nah di waktu itu nggak boleh sholat sunnah. Dan ketika sudah selesai sholat subuh sebelum tiba waktu sholat isyraq atau sholat duha. Kalau secara umum isyraq dan duha sama, tapi kalau orang sufi mah dibilang isyraq dulu baru duha kayak gitu. Nah sebelum tiba waktu isyraq, setelah sholat subuh jangan sholat sunnah, ya kecuali kalau itu qadha lain hal. Nah sama juga dengan setelah sholat asar sebelum maghrib itu juga sama waktu terlarang. Artinya sholat hajat bisa malam bisa siang. Dan sebenarnya justru kebanyakan orang kalau menginginkan sesuatu lebih banyak sholat hajat dari kencingin, gitu biasanya. Sementara kalau sholat tahajud itu lebih orientasinya adalah akhirat, gitu kebanyakan. Jadi kalau tahajud lebih banyak orang dalam orientasi akhirat yang kepada Allah nanti semoga Allah angkat derajat. Ya syukur-syukur bukan di akhirat saja, juga di dunia. Nah seandainya orang sudah rajin sholat tahajud, rajin hajat, rajin, kok masih ada kayaknya keinginannya belum tercapai, coba dicek deh. Apakah benar belum tercapai? Jangan-jangan sudah tercapai tapi Allah ganti dengan yang lebih baik bagi dirinya karena dia levelnya belum sanggup untuk menerima yang lebih baik kayak gitu. Karena kalau kita misalnya contoh ada
seorang anak yang dia belum sanggup bawa mobil, kemudian diberikan orang tuanya motor, dia protes, oh bukan mobil itu, padahal dia belum sanggup bawa mobil. Kalau dia berikan mobil kemudian dia nekat belum siap, malah bahaya untuk dirinya. Allah itu memberikan sesuatu sebenarnya terbaik untuk kita. Nah seandainya sudah dicek kayaknya belum, coba cek lagi, apakah kita sudah mensterilisasi makanan minuman yang masuk ke jasad kita? Kan itu akan berpengaruh. Doa kita, ibadah kita khusyuk atau tidak, cepat dikabulkan doanya, itu kadang-kadang terpengaruh makanan atau minuman yang belum steril. Semakin banyak yang enggak steril masuk ke badan, ingat, kullu lahmin nabata minal harami fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih utama bagi dirinya. Alhamdulillah. Itu yang menyebabkan akhirnya doa kita kurang tajam gitu. Doa biar tajam, sterilisasi makanan minuman yang masuk ke kita. Tambahin lagi, kita ini bukan waliullah, kita bukan nabi, bukan rasul, kita tawasul saja melalui wali. Ungkapin tawasul sebenarnya apa? Tawasul itu kita ungkapin rasa cinta, ya Allah, hamba cinta pada makhlukmu yang kau cintai, ya Allah, wali fulan, nabi fulan gitu kan, atau rasul fulan. Maka dengan cinta hamba kepadanya, ya Allah, mohon percepat pengkabulan doa hamba, ya Allah. Itu sebenarnya adalah apa? Tawasul itu disepakati oleh para ulama kalau tawasul dengan amal soleh, dan hakikatnya tawasul dan wali juga bertawasul dengan amal solehnya seorang wali. Kemudian kalau kita, lah itu kan amal soleh beliau. Kalau kita, lah amal soleh kita adalah kita cinta kepada wali itu juga amal soleh. Itu diantara yang media untuk memperkuat, mempertajam doa kita. Di samping yang harus khusyuk, mintanya serius, jangan mintanya santai-santai saja. Dan kadang-kala ada orang tertentu yang sengaja Allah enggak kabulkan doanya karena Allah senang dengan orang itu. Jadi jangan kita suruh sama Allah itu. Bisa jadi ini enggak kabulnya, bisa jadi Allah senang. Karena kalau kabul biasanya mungkin malah kita lupa sama Allah. Tuh. Biar diangkat derajatnya melalui kesabaran dan melalui doa-doa dia. Biar lebih cepat jadi orang istimewa di akhirat. Jadi intinya adalah senantiasa berhusnuzon, itu intinya. Baik, kurang lebihnya maaf, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.